Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga masih sehat-sehat semua ya. Kemudian ini put all dulu. Oke, saya cek dulu biar suara saya yang terdengar. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan materi pertemuan minggu yang lalu tentang powertrain atau chassis. Saya akan share lagi yang ini. Oh, wait, sebelum ke yang ini saya share yang ini dulu aja deh ya, cloud SBF nya. Oke. Nah, ada yang mau masuk lagi banyak ini. Saya masukkan dulu Wahyu, Adi, Akmal, Maulana. Baik, ambil konfirmasi mereka. Nah, di HP kalian sekarang muncul ya. Oke, sudah muncul tampilannya yaitu tentang kopling. Jadi prinsip dari kopling itu kan sudah saya jelaskan minggu lalu, simpel ya, bahwa power train adalah memindahkan putaran dari poros sengkol kertas ini hingga ke roda. Nah, komponennya apa aja kemarin sudah saya sampaikan, ada engine, sak gelundung, endingnya adalah putaran pada poros sengkol. Yang kedua kopling, memutus dan menghubungkan putaran dari kertas ke transmisi, transmisi meneruskan ke propeller, propeller ke garden, garden ke as roda, kemudian ke roda. Nah, di sini kamu perhatikan cara kerjanya. Oke, ini adalah komponen basic. Nah, ini pertanyaan saya yang nanti kamu isikan di kolom jawaban. Pertama adalah clutch pedal. Clutch pedal, kemudian ketika pedal diinjak, kita menekan asnya yang tengah ini. Oke, push rod. Nah, push rod menekan master cylinder. Menekan oli yang ada di master cylinder, olinya tertekan, mengalir ke selang ini pakai besi ya. Kemudian di bagian bawah bengkok-bengkok pakai flexible hose. Kalau ini besinya hose. Kemudian masuk ke release cylinder. Kalau di atas namanya master, kalau di bawah namanya release. Ini buat nekan, ini buat ngeloske. Nah, dari release diteruskan ke release valve. Release valve ke release bearing menekan ke kampas, ke bagian release level, kemudian ke kampasnya, sehingga putarannya lolos. Oke, kalau digambarkan seperti ini, perhatikan. Nah, begitu cara kerja kopling, sangat simpel. Kalau dulu belum ada hidrolis, jadi pakainya adalah kabel. Kalau hidrolis berarti kan kita menggunakan tenaga hidrolis. Oke, keuntungan hidrolis apa? Lebih ringan, lebih empuk. Iya, karena fungsi hidrolis adalah meringankan. Nah, kalau yang dulunya masih pakai kabel, baik di sepeda motor juga masih beberapa pakai kabel, itu ya nggak masalah, cuma resikonya agak berat. Oke, jadi tarikannya agak berat. Kalau pakai mobil yang pakai koplingnya masih pakai kabel, injakannya agak berat. Tapi kalau hidrolis empuk. Itu saja sih, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Oke, lanjut. Inti dari kopling ini adalah bagaimana cara membuat release bearing atau laker ini menekan pegas pada kopling. Sehingga ketika ini tertekan, putarannya lolos gitu. Hanya itu. Mau pakai hidrolis ini boleh, mau pakai yang kabel juga boleh, nggak ada masalah. Tapi teknologi sementara ini pakainya yang hidrolis. Oke, kemudian saya tambahkan just file. Ini yang ini. Nah, ini misalkan yang pakai kabel.
Oke. Jadi ketika memindahkan ketika menekan kopling ini, tadi saya katakan boleh pakai kabel ini, boleh pakai hidrolis. Intinya untuk menekan ini, rilis biring atau laser ini, lewat rilis fork. Nah, apa yang akan kita lakukan ketika kita menekan kopling adalah kira-kira begini jawabannya. Ketika kita menekan kopling, maka di sini putarannya lepas dari mesin berkas ke transmisi. Nah, saat inilah kita memindahkan gear. Oke, kita memindahkan gear. Caranya begini. Gigi 1 misalkan kita memindahkan gigi 1. Kopling dulu, injak, kemudian gigi 1 kita pindahkan. Klep geser, klep lepas. Nah, ketika ini maka udah jalan. Udah jalan pakai gigi 1. Gigi 1 itu yang ini. Ini, sini. Nah, pertemuan berikutnya akan saya jelaskan tentang ini. Transmisi. Gigi 2 sama, kopling. Injak, pindahkan gigi. Gigi 3 sama, kopling injak, pindahkan gigi. Gigi 4 sama, kopling injak, pindahkan gigi. Atau gigi mundur juga sama, pindahkan gigi mundur. Nah, itu. Jadi sangat simpel ya, fungsi kopling ya. Hanya untuk memutus dan menghubungkan putaran dari engine pada poros engkol ke transmisi. Oke, saya stop share. Nah, meskipun simpel, saya share secara teoritisnya. Baik, sebelum saya share, ini saya matikan dulu. Ya, caranya nggak mengganggu. Save file. Oh, sorry. Nah, pakai ini. Ya, nggak apa-apa pakai ini. Oke, kembali ke HP kalian. Sekarang saya share yang ini. Koplingnya itu sendiri. Nah. Oke, bisa perhatikan di sini. Nah, ini. Kira-kira kalau gambaran kasar dari samping kira-kira gini ya tadi ya. Jadi mesin sak gelondong, kopling, transmisi, propeller, gardan, roda. Kira-kira kan begitu. Nah, posisi kopling ada di sini. Depannya mesin, belakangnya transmisi. Fungsinya memutus menghubungkan putaran dari mesin ke transmisi. Hanya memutus dan menghubungkan. Maka, nah, oke. Kopling, letak antara mesin dan transmisi. Fungsi untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi. Kan gitu. Betul ya? Kemudian, syaratnya. Syarat kopling itu ada 3. 1. Kita urutkan dari kata memutus dan menghubungkan. Menghubungkan, berarti menghubungkan putarannya dengan lembut, kata kuncinya. Syaratnya menghubungkannya dengan lembut. Yang kedua, memutuskannya dengan cepat. Yang ketiga, bisa memindahkan tenaga mesin tanpa sulit. Sudah gitu aja. 1, menghubungkannya dengan lembut. Pindahan gigi 1 ke 2, gigi 3 itu enggak terasa gitu ya. Memutuskannya itu dengan cepat. Nah, gitu. Yang ketiga, tenaga yang dipindahkan itu enggak sulit. Oke, ada sedikit perbedaan antara kopling motor dan kopling mobil ya. Kalau kopling motor itu pakainya multi clutch atau clutchnya itu banyak, ada 4, ada yang 5, atau bahkan kamu bisa nambahkan sendiri gitu ya. Oke, plat koplingnya ada banyak, namanya multi clutch. Yang kedua wet itu basah, dia terendam oli. Jadi kalau koplingnya motor ada beberapa clutch dan terendam oli. Oke, sementara punya mobil kebalikan. Koplingnya platnya hanya 1 dan harus kering. Nah, bedanya di situ. Mobil itu harus kering hanya 1. Kalau motor harus basah terendam oli. Maka kebalikannya adalah begini. Kalau kopling motor kehabisan oli itu masalah. Kalau kopling mobil kena oli itu masalah. Nah, gitu. Paham ya? Oke, sekarang kita ngomong ke kopling mobil dulu. Nah, kopling mobil isinya apa tadi? Kalau sistemnya tadi sudah kita jelaskan di depan dari apa? Pedal, oke, master, selang atau hose, rilis, habis dari rilis masuk ke rilis fork. Garpunya rilis fork menekan rilis
bearing. Nah, release bearing menekan pegas atau diafragma spring sini. Nah, nanti cara kerjanya kan cuma gitu. Nah, di dalam coupling setnya sendiri isinya ada ini. Jadi depannya itu flywheel itu roda gila. Di belakangnya nanti ada plat disc, ampasnya, pressure plat penekannya, diafragma spring, pegasnya, plat cover tutupnya. Nah, nanti di atasnya ada release bearing sama release fork menekan release bearing menekan pegas. Oke, simpel ya, gitu aja ya. Baik, saya rasa paham. Kita lanjutkan. Oke, yang berikutnya masuk ke platnya. Baik. Platnya kalau di kendaraan ringan atau mobil seperti ini, bentuknya seperti ini. Kalau dilihat dari samping seperti ini. Oke, dari depan, belakang seperti ini, samping seperti ini. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah facing. Facing atau bidang geseknya. Dia bahannya dari apa ya? Ini bahan yang apa ya? Komponen yang terlemah gitu ya maksud saya. Ini bahan ini komponen yang terlemah. Bisa dari serbuk atau bisa dari akrilik. Intinya dia bahan yang terlemah gitu. Kemudian tugasnya adalah untuk bidang geseknya. Gesekannya itu ada di situ. Jadi kalau kampasnya itu habis, maka bidang geseknya sini mulai habis gitu. Beret-beret. Ya, kamu udah tahu pada saat PKL. Jadi kalau kopling kampasnya habis, kira-kira di bagian facingnya gitu. Oke ya. Oke. Kemudian yang tengah itu bolongnya, plat hub. Plat itu kopling, hub itu penghubung. Jadi penghubung kopling. Bolong tengahnya. Ada alurnya gitu. Kemudian di kopling ada pernya. Nah, pernya ini namanya torsion damper. Apa torsion damper? Jenis per mesti untuk meredam kejutan. Maka di sini untuk meredam kejutan saat kopling berhenti. Oke, jadi komponen utamanya itu aja sih. Facing itu bagian nanti yang bergesekan. Flat hub itu hub tempat memindah koplingnya. Kemudian torsion damper itu pernya untuk meredam. Pak, yang habis yang mana? Berarti kalau logikanya yang habis adalah facingnya. Kalau facing habis ya ganti. Karena otomatis akan berimbas ke flat hub juga ke torsion damper. Oke, saya rasa paham. Yang berikutnya ada 2 jenis kopling. Yang pertama kopling mekanis, pakai kabel. Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua hidrolis, pakai fluida. Dalam hal ini minyak kopling atau minyak rem. Pakai 23 atau 24 sama ya. Oke. Kalau satu menggunakan kabel untuk menarik ininya. Nah, ini hanya menggunakan kabel untuk menarik release fork-nya, kemudian menekan release bearing. Kalau yang hidrolis menggunakan fluida untuk menarik release fork-nya, menekan release bearing. Simpel kan? Simpel ya. Oke. Kemudian di bagian atas master cylinder. Sekali lagi namanya hidrolis itu adalah meringankan, sama seperti hanya kamu menggunakan dongkrak hidrolis, rem hidrolis. Bayangkan kamu bisa mengangkat mobil atau mobil gitu ya yang beratnya 500 kilo hanya dengan tangan sedikit saja untuk mengangkatnya. Itu kerja hidrolis. Nah, di kopling pun sama. Kamu hanya perlu nginjek sedikit aja untuk melepaskan, untuk menekan release bearing pada per. Jadi itu intinya meringankan kalau master cylinder itu atau hidrolis itu. Nah, di dalam hidrolis ada 2 komponen utama. Yang pertama masternya yang ada di atas, yang kedua rilisnya yang ada di bawah. Nah, kalau yang ini ambilnya dari bawah, dari rilisnya yang ini. Ini buat pembuangan olinya untuk membuang angin. Oke. Baik. Kemudian yang terakhir kalau masalah kendaraan itu kan ada 2 ya. Ada manual, ada matic kalau mobil itu. Nah, untuk yang matic nanti ada beberapa jenis. Kalau yang maticnya itu konvensional, nanti koplingnya berarti nggak pakai kopling plat kayak tadi, tapi pakai torque converter. Nah, torque converter itu adalah koplingnya matic. Tapi maticnya matic yang
konvensional, karena ada matic CVT, ada matic triptonic, dan seterusnya. Nah, kita masih belajar yang manual dulu, kemudian nanti pertemuan berikutnya baru yang matic. Oke, jadi saya ulangi, kalau koplingnya mobilnya matic, pakainya torque converter. Kalau koplingnya mobil manual, seperti yang tadi saya jelaskan, pakai kopling manual. Nah, kopling manual sendiri bijangannya ada dua, yaitu menggunakan kabel, yang kedua menggunakan hidrolis. Baik, sekarang kita kembali ke hidrolisnya. Nah, untuk hidrolisnya seperti ini. Saya ulangi lagi yang hidrolis. Oke, ini dia. Nah, sekali lagi, kopling itu hanya untuk memutus dan menghubungkan dari engine ke transmisi. Cara kerjanya ini, nama komponennya ini. Cara kerjanya simpel banget. Hanya kita menekan pedal menekan hidrolis menekan release menekan release valve menekan release bearing atau laker, menekan per. Nah, putarannya lepas. Ketika putarannya lepas, kita bisa memindahkan. So, nggak ada masalah ya. Oke, saya paham. Kemudian analisa kerusakan. Tadi saya jelaskan pada di bagian kopling ada beberapa komponen kan ya. Ada phasing, ada torsion damper. Aduh, baterainya mau habis. Bentar, Oke. Ada phasing, ada torsion damper, ada apa lagi tadi? Flat hub-nya ya, yang A setengahnya. Oke. Nah, intinya gitu. Di komponen ini, sistem ini, yang terlemah adalah kampasnya. Maka yang akan habis adalah kampasnya. Apakah yang lain bisa habis, Pak, rusak? Bisa, tetapi waktunya relatif lebih lama. Sekali lagi, yang terlemah di sini adalah kampasnya. Yang lain bisa. Kita urutkan nih, misalkan kampas rusak ganti. Kemudian laker bunyi, oplak ganti. Release valve-nya aus, besinya ganti. Master silinder bocor, silnya ganti seal. Kanginan buang angin pakai air bladder. Selang patah, pecah, atau bengkok, ganti release, ganti hose. Master silinder silnya rusak, ganti seal. Pernya lemah, ganti per. Nah, ini semua berpotensi lemah. Tapi yang paling utama adalah rusaknya pada kapas. Yang kedua, namanya hidrolis, karena oli itu panas, oli rem, oli hidrolis itu panas, maka seal yang terbuat dari karet ini akan mengeras. Maka dalam kurun waktu tertentu, seal kita akan jadi keras. Oke, nah kemudian kerjanya tidak maksimal, bocor. Nah, maka kita perlu mengganti seal. Yang berikutnya, minyaknya sendiri itu akan lama-lama menjadi kotor. Maka kita perlu mengganti minyak. Setelah sekian kilometer kita ganti minyak. Oke, saya rasa paham. Kesimpulannya, kerusakan utama tentu ada di komponen terlemah, yaitu kampasnya. Kerusakan yang kedua pada komponen-komponen lain bisa, tetapi prosesnya butuh waktu yang lama. Kemudian kalau menggantinya, bisa menggunakan set. Artinya satu set diganti, harganya relatif lebih mahal, tapi itu lebih safe. Oke. Di akal bisa, Pak, bisa, tapi itu enggak safe. Kalau bisa ya dilepas, ganti yang baru set, pasang lagi. Itu menjadikan kendaraan jadi awet. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya stop share. Terima kasih buat yang sudah mengikuti materi pelajaran hari ini. Saya rasa cukup apa yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.